pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tidak ada yang sakit ya? Tidak, Ibu. Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah, apakah sudah sarapan? Saya sudah, Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nih, selanjutnya akan Ibu akan melakukan absensi ya. Apakah teman-teman ada yang tidak hadir? Ada, Ibu, satu orang. Alasannya apa ya? Sakit. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib. Itu Garuda Pancasila. Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu peluang atau sudah pernah mendengar? Tidak, Ibu. Oke, Ibu contohkan ya. Apakah kalian pernah melihat gajah terbang? Tidak. Berarti dia tidak memiliki peluang untuk terbang, dan itu kemungkinan tidak terjadi ya. Nah, bagaimana kalau kalian melihat burung terbang? Apakah pernah? Iya, Ibu. Berarti itu memiliki peluang, kemungkinan besarnya itu terjadi. Nah, dari contoh itu sekarang dapat disimpulkan bahwa peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peluang. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, peluang adalah seberapa besar kemungkinan suatu kejadian itu terjadi. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan ya kalian itu memahami apa itu peluang dan menghitung ruang sampel dan titik sampel dari peluang tersebut. Oke, perlu diketahui ya anak-anak bahwa peluang itu dapat dikategorikan ke beberapa hal, seperti Mbak Ibu akan tuliskan. Baik, dapat dilihat peluang itu dapat dikategorikan. Yang pertama itu ada tidak mungkin, yang kedua itu ada kurang mungkin, yang ketiga itu ada mungkin, dan yang keempat itu ada sangat mungkin, dan yang kelima itu ada pasti. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Sekarang Ibu sudah mempunyai koin, dan ini akan Ibu lempar ya. Oke, baik, dan hasilnya itu adalah gambar. Sebelum dilempar, kita tidak tahu hasilnya itu gambar atau angka, tapi kemungkinan besar yang nanti hasilnya itu adalah gambar dan juga angka. Nah, anak-anak, di peluang itu memiliki ada dua istilah, yaitu namanya ruang sampel dan titik sampel. Nah, pada percobaan tadi Ibu mendapatkan gambar. Nah, kemudian di koin itu ada angka dan juga gambar, yang dimana ruang sampel itu merupakan angka dan juga gambar. Jadi di koin itu memiliki dua ruang sampel. Oke, titik sampel koin. Kemudian ada titik sampel koin. Nah, titik sampel koin itu
sama ya, dapat berupa gambar dan juga berupa angka. Nah, misalnya nih ibu lempar dan ibu dapatkan angka ya, yang dimana ini berarti titik sampelnya. Jadi ketika ibu lempar dan keluar hasilnya itu adalah titik sampelnya. Di sini ada rumusnya ya untuk mencari ruang sampel dan titik sampel tersebut. Ibu akan tuliskan rumusnya di depan. Oke, baik. Nah, rumusnya itu adalah PA, NA, pada NT. PA itu adalah peluang kejadian yang diharapkan. Kemudian ada NA yaitu jumlah kejadian, dan juga NS adalah jumlah ruang sampel. Nah, ibu ada contoh kedua yaitu menggunakan dadu. Nah, dadu ini memiliki ruang sampel berapa? Ada berapa angka dalam dadu? Ada berapa? 6 ibu. Ya, ada 6 ya. Jadi titik sampel dalam dadu itu juga 6 ya. Nah, sama seperti koin tadi, ketika melemparkan apapun itu hasilnya, itu yang disebut dengan ruang sampel, baik itu 1, baik itu 3, dan sampai 6. Nah, ibu ada contoh soalnya. Baik, akan ibu tuliskan di papan. Oke, seperti yang sudah ada di papan itu soalnya, sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Berapakah peluang angka genap? Seperti sudah kalian ketahui, dadu ini memiliki ruang sampel berapa? 6 ibu. Nah, kemudian dadu ini memiliki berapa jumlah angka genap? Ada angka 2, Ada angka 4, kemudian 6. Nah, kemudian aku tuliskan kejadian A-nya itu tadi angka genapnya ada berapa? Ada 3. Ada 3, yaitu angka 2, 4, dan juga ada angka 6. Nah, jadi sekarang kita hitung yang A-nya yaitu jumlah kejadiannya yang diinginkan. Nah, NA-nya itu tadi ada 3 ya, jumlahnya itu ada 3. Nah, kita akan pakai rumus yang sudah ibu tuliskan. Oke, ini rumusnya adalah PA dan NA dan per NS. Nah, tadi banyak kejadiannya itu ada 3 ya. Jadi di sini tulis 3 per tadi ruang sampel pada dadu ada berapa? Ada 6. Jadi
3 berapa? 3, Ibu. 6 bagi 3 berapa? 2. Baik, jadi jawabannya 1/2. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Sekarang adalah percobaan lempar dadu anak. Siapa yang mau maju untuk melakukan pelemparan dadu? Saya, Ya, Ibu. kamu kan? Oke. Nah, jadi yang keluar itu angkanya adalah angka 2. Kamu boleh itu. Nah, karena tadi kita mencari ya peluang angka genap dan hasilnya itu adalah 2, berarti kejadian ini terjadi apa tidak? Jadi apa tidak? Terjadi. Terjadi. Nah, bagaimana jika hasil yang dilempar itu adalah angka 5? Angka 5 itu termasuk angka ganjil tidak? Ganjil, Ibu. Jadi berarti kemungkinan besar peluang angka genap itu muncul apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, anak-anak, peluang menunjukkan kemungkinan sebelum percobaan. Kita coba kembali tadi ke kategori ya, peluang itu bisa dikategorikan ke dalam beberapa hal, yaitu ada tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Oke. Nah, sekarang Ibu ada latihan soal ya buat anak-anak. Akan Ibu tuliskan di papan buat latihan nanti di rumah. Nah, ini untuk latihan di rumahnya, yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Berapakah peluang muncul angka ganjil? Buat di buku latihan ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang peluang, yaitu perhitungan tentang seberapa mungkin suatu kejadian itu terjadi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah paham dan sudah mengerti bagaimana cara untuk menentukan ruang sampel dan menghitung peluang suatu kejadian? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, Ibu sangat senang ya hari ini kalian mengikuti pelajaran Ibu dengan sangat semangat dan antusias sekali. Ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, jika kita melemparkan dadu, kemungkinan muncul nggak angka 7? Tidak, Ibu. Tidak ya, tidak mungkin. Dan bagaimana kalau kita melempar koin dan itu munculnya gambar? Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin, Ibu. Mungkin ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi bangun datar ya anak-anak. Silakan dipelajari terlebih dahulu di rumah. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya akan Ibu pimpin. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Baik, karena pembelajaran sudah berakhir, Ibu cukupkan ya. Cukupkan dengan Prama Santi, Om Santi Santi.